Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayusti dari program studi PGSD Angkatan 2019 semester 2. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang WPS Dishead yang dimana terdiri dari beberapa menu. Jadi yang ingin saya bahas itu tentang menu home, insert, dan formula. Formula itu biasa disebut dengan rumus. Agar teman-teman bisa tahu bagaimana cara menggunakannya, simaklah video berikut ini. Langsung saja kita masuk ke aplikasi WPS Office. Kemudian klik Spearhead. Teman-teman, seperti inilah bentuk dari WPS Spearhead. Di dalam WPS Spearhead ini ada beberapa tab atau menu, di antaranya yaitu ada tab Home, tab Insert, tab Page Layout, dan tab Formulas. Tab Home. Di dalam tab Home ini ada beberapa icon-icon, di antaranya yaitu ada font. Fungsinya itu untuk memilih jenis font yang kita inginkan. Kemudian font size. Ini fungsinya itu untuk mengukur ukuran huruf. Kemudian bold. Bold ini fungsinya untuk menebalkan huruf. Itali fungsinya untuk memiringkan atau mencetak huruf. Kemudian underline fungsinya itu untuk menggaris bawahi huruf atau teks. Selanjutnya yaitu bottom border, di mana fungsinya untuk membuat garis pada sel aktif. Kemudian masuk ke fill color, yang dimana fungsinya itu untuk mewarnai background sel yang dipilih. Kemudian selanjutnya ini adalah top alik, yang dimana fungsinya menjadikan teks menepi ke atas sel. Selanjutnya middle agin, yang dimana ini fungsinya menjadikan teks berada di tengah atas sel. Masuk ke bottom alik, yang dimana fungsinya menjadikan teks menepi ke bawah sel. Kalau yang ini fungsinya itu menjadikan teks rata kiri. Yang ini menjadikan teks rata tengah. Kemudian ini menjadikan teks rata kanan. Dan terakhir justif, yang dimana fungsinya itu untuk menjadikan teks rata kiri kanan. Selanjutnya kita masuk ke tab Insert. Di tab Insert ini ada beberapa icon. Di sini ada pivot tablet, pivot chart, tablet, tool, screen grab, shapes, dan lainnya. Jadi teman-teman, pada video yang lalu kita telah membahas fungsi dari tab Insert. Jadi kita masuk saja ke tab Formulas. Di sini ada beberapa icon. Salah satunya itu ada auto zoom, yang dimana auto zoom ini terdiri dari average, count, max, dan min. Baik teman-teman, di sini average fungsinya itu untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range tertentu. Kemudian count ini fungsinya untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dan menghitung angka dalam daftar argumen.
Ini fungsinya juga untuk mendapatkan jumlah entry di bidang angka yang ada dalam renteng atau larik angka. Selanjutnya kita masuk ke max. Max ini fungsinya itu untuk menentukan nilai tertinggi. Maksudnya itu angka maksimum dari sekumpulan nilai atau untuk mendapatkan nilai terbesar dari sejumlah data. Selanjutnya kita masuk ke min. Min ini fungsinya itu untuk mengembalikan atau menghasilkan nilai terkecil atau nilai minimum dari serangkaian nilai yang telah disediakan. Baik teman-teman, untuk memaksimalkan semua tab-tab yang ada di WPS ini, saya akan membuat suatu data. Sebelum itu yang perlu teman-teman tahu, ini adalah sel yang ada di lingkaran hijau ini, kotak-kotak hijau ini ya. Kemudian ini adalah lembar kerja pada Microsoft Excel. Saya akan membuat contoh penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kemudian kita akan mencocokkan fungsi dari sum ini. Baik, kita masuk ke set pertama, A1. Di sini bisa kita gunakan angka 1. Kemudian selanjutnya angka 2. Kemudian pada kolom C ini kita bisa tambahkan sama dengan. Terus arahkan kursor ke A1, hasilnya akan seperti ini. Kemudian tambahkan operator plus. Selanjutnya klik ke kolom B, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah rumus dari A1 ditambah B2, karena ini adalah penjumlahan. Jadi hasilnya yaitu, jadi teman-teman, hasilnya adalah ya, ini hasilnya adalah 3, yang dimana A1 tambah B2 yaitu 3. Untuk untuk mengetahui ulang bagaimana rumusnya, teman-teman bisa mengklik atau mengarahkan arah kursor ke angka 3 ini, maka akan muncul rumusnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita coba angka 3, kemudian 1, tambahkan sama dengan, kemudian arahkan kursor ke A2, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya tambahkan operator kurang, karena ini adalah pengurangan. Kemudian klik ini, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah rumus dari A2 dikurang B2, maka hasilnya adalah hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita coba ke perkalian. Di sini saya akan gunakan angka 2. Kemudian sini saya akan gunakan angka 4. Kemudian sama dengan, klik A3.
kemudian tambahkan operator kali, kemudian klik ke B3. Maka rumusnya seperti ini, teman-teman bisa lihat kan, A3 kali B3, atau bisa lihat di sini. Maka hasilnya yaitu ya, hasilnya adalah 8. Kita coba lagi ke pembagian. Saya akan kasih angka 8, kemudian 4. Kita ulang lagi, di sini kita simpan sama dengan, kemudian kita klik A4, tambahkan operator bagi, kemudian klik ke B4. Ya, tambahkan sama dengan ini, operator bagi, kemudian ini B4. Rumusnya akan seperti ini, A4 bagi B4. Maka hasil dari pembagian ini adalah 2. Baik, jadi di sini kita akan mencoba memaksimalkan fungsi-fungsi dari sum ini. Ada average, count, max, dan min. Kita coba ke average. Baik, kita dimana average ini fungsinya itu untuk mencari nilai rata-rata dari suatu rangka tersebut. Baik, kita coba ya. Baik, maka hasilnya itu adalah 3,75 hasil dari rangka ini. Kemudian kita coba ke fungsi count. Baik teman-teman, count di sini kan fungsinya itu untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dan untuk mendapatkan jumlah entry di bidang angka yang ada dalam ranting atau lari angka. Count-nya itu yaitu 4. Yang dimaksud dari jumlah sel itu ada di sini, itu 1, 2, 3, 4. Kan fungsinya count itu untuk menghitung jumlah sel. Jadi jumlah sel yang dimaksud 4 ini adalah ini 1, 2, 3, 4. Baik, selanjutnya kita masuk ke fungsi max. Fungsi max ini ialah untuk menentukan nilai tertinggi atau angka maksimum dari sekumpulan nilai. Kita akan coba di sekumpulan nilai yang ada di kolom C ini. Kita coba ya. Maka hasilnya adalah 8. Karena angka yang tertinggi di sini yaitu angka 8. Lanjut, kita masuk ke fungsi min.
Min di sini itu untuk mengembalikan atau menghasilkan nilai terkecil, nilai numerik terkecil atau nilai minimum dari serangkaian nilai yang telah disediakan. Baik teman-teman, ini adalah maksud dari nilai yang sudah disediakan tadi. Kita akan coba ke fungsi min-nya. Baik, seperti ini. Inilah hasil dari fungsi min tadi, yang dimana fungsinya itu untuk menghasilkan nilai numerik terkecil. Dari kolom C ini nilai yang terkecil adalah nilai 2. Karena di sini nilai 2-nya sama, bisa kita ganti. Sini kita coba simpan 1. Baik, kita akan ulang fungsi min-nya. Terbukti kalau fungsi min itu ialah untuk menghasilkan nilai numerik terkecil. Teman-teman bisa lihat kan, di sini ada nilai angka 1 yang dimana sekumpulan nilai itu yang terkecil hanya angka 1. Baik teman-teman, sebelum kita tutup, saya akan coba memaksimalkan fungsi yang ada pada menu home. Misalnya kita akan coba membuat sel yang ada pada A1. Baik teman-teman, hasilnya akan seperti ini. Jika untuk memperbesar huruf pada angka, kita bisa gunakan ini, misalnya 18. Kemudian untuk meratakan tengah, kita bisa gunakan ini, seperti ini. Bisa juga rata kiri atau rata kanan, atau rata kiri kanan, atau rata tengah. Bisa juga kita gunakan ini. Nah, kita gunakan saja rata tengah. Baik, kalau untuk memiringkan bisa kita gunakan itali, seperti ini hasilnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.